Ya, mudah ngikutinnya mudah. Ya, ngikutinnya mudah. Apal bu. Dan emang begitu mudah, bagaikan merukir di atas air, tapi cepat hilang. Kenapa begitu Pak Ustaz? Kalau belajar sesudah dewasa mudah kayak-kayaknya, tetapi mudah juga hilangnya. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah banyak pikiran. Betul nggak? Ya. Minyak goreng mahal, kepikiran. Ya. Belum kelar minyak goreng, tempe tahu ikut-ikutan mahal. Stres lagi ibu-ibu. Ya bu ya. Bu. Baru ini periode saya baru mendengar. Ya. Baru saya mendengar di berita ada babi jadi kambing hitam. Paham bu? Nggak paham? Nah, inilah resikonya ngaji sama mama. Nggak paham. Pantas ibu kagak ada yang ketawa. Ternyata kagak paham. Belum paham juga. Itu kata menteri yang ada Menteri Perdagangan. Ya, ini kedelai langka, ya, sehingga mengakibatkan tahu tempe menjadi mahal. Ini gara-garanya babi di Cina. Iya, makanya. Ya, gara-garanya babi di Cina makanin kedelai, kata dia. Makan babi jadi kambing. Paham? Ya. Baru kali ini ada babi jadi kambing hitam. Kalau zaman dulu masih mending tuh, masih mending ya. Cabai mahal, apa kata menterinya? Oh, tanam cabai di depan rumah, beres masalah. Ya. Cabai mahal suruh tanam cabai depan rumah. Lah pengen rujakannya sekarang suruh nanam dulu. Apa rujaknya? Ya. Bu. Harga telur mahal. Ngomong lagi, ibu-ibu bertelur sendiri-sendiri. Ini kan repot urusan, Bu ya. Bu. Belum kelar urusan tahu tempe. Belum kelar urusan apa? Minyak goreng. Ya. Masyarakat ibu-ibu terutama kepengennya harga minyak goreng diturunin, tahu tempe diturunin. Ini berkata, ya, toa diturunin. Aduh kan kacau kalau begini bu, ya, ya. La ilaha illallah. Sebelum saya cerita Isra Mi'raj bu, ya. Kalau orang sholat itu kan memang anjurannya adalah azan itu Pak, kita urus ya. Azan itu hukumnya yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua sunnah muakkadah. Jadi hukum azan itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah sunnah muakkadah. Bu. Di dalam Al-Quran azan itu bu disebut sebagai nida. Sebagai nida. Salah satunya Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang memanggil, yakni memanggil, artinya lidah.
idza nadaitum ila shalah, kata Allah, apabila kalian itu memanggil ila sholati untuk sholat, artinya azan, ittakhaduha huzwan wa la'iba, maka mereka-mereka yang hatinya ada penyakit itu, ittakhaduha huzwan, mereka menjadikan bahan ejekan, mereka menjadikan bahan olok-olokan. Jadi gak usah heran tuh, dari zaman Rasulullah memang suka ada orang-orang yang ngolok-ngolok sholat, yang ngejek-ngejek azan. Kenapa begitu? Karena kata Allah, bi anna dzalika qaumun la ya'qilun. Kenapa begitu? Karena mereka itu adalah kaum yang tidak berakal. Kata Allah. Artinya akal si punya, tetapi akalnya ini sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang kira-kira di sini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak beres. Maka disebut oleh Rasulullah adalah qaumun la ya'qilun. Mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ya. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat sebelumnya korelasinya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Janganlah orang-orang yang beriman kalian itu menjadikan orang-orang yang berpotensi menjadikan agama kalian itu sebagai bahan ejekan, sebagai olok-olokan, minalladzina kafaru, minalladzina utul kitabah wal kafirin, daripada orang-orang yang diberi kitab, yakni ahli kitab, wal kafirin, dan juga orang-orang kafir, awliya'ah, sebagai teman kalian, sebagai pemimpin kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang biasanya dulu mengejek-ngejek, mengolok-olok azan, mengolok-olok orang sholat, itu biasanya ahli kitab. Yang kedua adalah orang kafir. Yang saya herankan sekarang itu ya, ini bukan ahli kitab, bukan orang kafir, tetapi orang Islam sendiri. Kok ya tegak-tegaknya suara speaker di masjid itu disamakan dengan suara anjing yang melong. Pantes gak kira-kira? Menteri Agama ini pantes gak kira-kira? Gus ini anaknya Kiai, pantes gak kira-kira? Gak pantes. Siapapun yang mengatakan mau anak Kiai, mau Kiai, mau menteri agama, semuanya kalau sudah urusan-urusan yang menyinggung urusan-urusan agama, yang mana di situ tidak menjadikan agama ini menjadi tinggi di mata orang-orang, menjadi tinggi di mata orang-orang selain Islam, justru sebaliknya direndahkan agama ini, maka tidak usah diikuti. Paham, Bu? Itu azan, Bu. Azan itu kan nida, panggilan. Kalau panggilan itu kira-kira ya disuruh kencengin apa disuruh pelanin? Kalau pelan-pelan itu namanya bukan panggilan, tetapi bisikan. Paham? Di mana-mana orang manggil itu pasti keras. Azan itu, Bu, yang pertama kali diperintah oleh Rasulullah untuk azan itu adalah sahabat Bilal. Siapa, Bu? Sahabat Bilal. Awalnya ada sahabat bermimpi namanya Abdullah bin Zaid. Kemudian ada juga sahabat yang malam itu juga bermimpi namanya adalah
Sayyidina Umar ibnul Khattab, bukan Umar saya. Bu, kalau Sayyidina Umar ibnul Khattab orangnya tinggi gede, gagah, ya. Beda tipis sama Umar Faruk yang ada di depan, ya. Ada dua sahabat ini mimpi. Kemudian pagi-pagi laporan kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mimpi begini. Artinya sahabat ini mimpi mendengar kalimat azan. Kemudian apa kata Rasulullah? Kum ma'a Bilal. Coba kamu berdiri bersama Bilal. Yang disuruh azan bukan orang yang mimpi, tetapi adalah sahabat Bilal. Wa alqi alaihi ma ra'aita, kata Rasulullah. Wa alqi alaihi ma ra'aita. Coba kasih tahu kepada Bilal apa yang engkau mimpikan tadi malam itu. Jadi disuruh kasih tahu ke Bilal. Artinya Bilal suruh ajarin azan. Maka kemudian yang disuruh azan siapa? Sahabat Bilal. Apa kata Rasulullah? Wa innahu anda sautan minka. Sahabat Bilal itu anda sautan minka. Anda sautan ini apa artinya? Dalam tafsiran daripada hadis ini, anda sautan artinya dia adalah artinya yarfa'u, kemudian a'la sautan, arfa'u sautan wa a'la sautan. Kenapa sahabat Bilal yang diperintah oleh Rasulullah? Karena Bilal ini suaranya lebih tinggi daripada suara yang lain. Arfa'u wa a'la, lebih tinggi daripada suara yang lain. Kemudian ada yang mengartikan anda ini adalah ahsan sautan. Sahabat Bilal itu lebih bagus suaranya. Kemudian ada yang mengartikan anda sautan ay ab'adu intihaan, yakni suaranya sahabat Bilal itu kalau sudah memanggil dia teriak misalkan, kemudian memanggil dengan azan, maka dia paling jauh radiusnya, artinya paling jauh didengarnya suara Bilal itu. Maka yang diperintah oleh Rasulullah adalah sahabat Bilal. Ya Bu, biar kenapa? Biar orang itu semuanya pada dengar. Saya dapat keterangan sahabat Bilal ini Bu, kalau azan sekalipun nggak pakai tuara, ini sahabat Bilal itu suaranya bisa kedengeran kurang lebih jarak 5 kilo, orang masih bisa dengar. Itu suaranya sahabat Bilal. Maka apa artinya? Artinya kalau urusan azan itu Rasulullah memerintahkan jangan pelan-pelan. Artinya suruh kencengin. Apakah ketika Rasulullah memerintahkan azan atau ketika disyariatkan azan itu tidak ada orang Nasrani? Apakah tidak ada orang Yahudi? Di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah juga ada orang Nasrani. Akan tetapi apakah Rasulullah memerintahkan jangan kenceng-kenceng, nanti orang Yahudi terganggu, orang Nasrani terganggu? Justru oleh Rasulullah SAW suruh kencengin. Kenapa? Karena banyak orang yang tersentuh hatinya ketika orang itu mendengarkan azan. Saya punya sahabat Bu, asalnya Kristen, ya, kemudian menjadi Islam. Dia itu masuk Islamnya gara-gara apa? Semuanya gara-gara mendengarkan azan. Namanya yang pertama Kokolim. Kokolim itu masuk Islamnya gara-gara tiap hari mendengar azan. Ada lagi Ustadz Payagi. Ustadz Payagi itu Bu, ya, ketika dia masih Kristennya, yang belum Islamnya, dia senantiasa mendengarkan azan, hatinya sungguh tersentuh dengan yang namanya azan. Maka suruh kencengin oleh Rasulullah. Kenapa begitu? Karena tidaklah mendengar kepada suara azan yang dikumandangkan oleh muadzin, kata Rasulullah. Jinnun, seorang jin pun, satu jin pun, wala insun, tidak satu manusia pun,
azan itu illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, kecuali yang mendengar bunyi azan daripada muadzin itu dia akan menjadi saksi nanti pada yaumil qiyamah. Oh, orang yang terganggu dengan azan itu ya, itu bukan masalah kenceng atau tidak kencengnya. Orang itu kalau hatinya sudah berpenyakit ya, sekalipun lebih kecil daripada 100 desibel misalkan, kalau memang hatinya sudah berpenyakit, dia akan merasa terganggu. Bukan masalah kenceng tidak kenceng. Kalau hatinya sudah tertutup, hatinya sudah banyak penyakit di dalamnya, sekalipun azannya pelan-pelan, dia akan mengatakan akan terganggu dengan suara azan. Apakah nanti ketika ada orang yang masih terganggu ketika bunyi speaker itu di bawah 100 desibel misalkan, apakah kemudian suara speaker di masjid itu akan disuruh untuk dihentikan? Gara-gara ada orang yang terganggu. Jadi ukuran terganggunya itu bukan masalah kenceng tidaknya, tetapi bagaimana keimanan di dalam, bagaimana hatinya bersih atau tidak. Bo, gak usah tegang-tegang, biasa saja ya. Bo, ini masjid Al-Barokah ya. Bo, Ibu tahu apa itu barokah? Barokah apa itu barokah? Hah? Cukup. Hah? Serba? Cukup. Bu, apa barokah bu? Cukup juga. Juga banyak duit. Mahwal barokah. Apa barokah bu? Hah? Cukup. Serba cukup, umur panjang, sehat badan. Apa itu barokah? Barokah itu artinya kasratul khair atau ziyadatul khair. Yang dimaksud barokah itu adalah banyak kebaikannya, kemudian ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikannya. Itu namanya barokah. Maka usia ibu ya, usia yang barokah bagaimana? Artinya usia yang dipergunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Harta yang barokah bagaimana? Berarti dalam harta ibu itu banyak dipergunakan untuk melakukan kebaikan. Maka itu menjadi harta yang barokah, menjadi usia yang barokah. Ya. Jadi yang maksud barokah itu bukan seberapa panjang usia kita, tetapi seberapa banyak usia kita pergunakan untuk kebaikan, untuk amal ibadah. Itu Imam Syafi'i, Bu. Imam Syafi'i. Ibu tahu Imam Syafi'i? Hah? Tahu namanya doang? Baik, Bu. Imam Syafi'i itu, Bu, lahirnya 150 Hijriah, meninggalnya wafatnya tahun 204 Hijriah. Umurnya berapa, Bu? Banyak. Lahirnya 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Berarti usianya berapa? 50 lebih, Pak. 54. Ya benar juga sih, 50 lebih. Bu, saya mau tanya di sini, ada yang usianya sudah 54? Ada? Banyak? Bunda berapa, Bunda? 63. Masya Allah, lebih tua daripada Imam Syafi'i. Bunda berapa? Berapa? 60? 56. Juga lebih tua daripada Imam Syafi'i. Apa berapa?
masih lebih banyak yang lebih sepuh daripada Imam Syafi'i. Tetapi Masya Allah, lebih dari 1000 tahun beliau meninggal dunia, orang sampai sekarang masih banyak yang mengenalnya. Ya, itu namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Orangnya boleh jadi sudah meninggal dunia, tetapi masih banyak orang yang memakai ilmunya. Ya, yang mau tanya di sini kalau subuh pakai kunut juga? Pakai kunut. Itu namanya yang ngajarin adalah Imam Syafi'i. Berarti sampai sekarang ilmunya masih bermanfaat untuk kita. Padahal usianya cuma 54. 54 itu kalau kerja di lembaga-lembaga pemerintahan, dia belum pensiun. Betul? Betul? Ya. Belum berhak mendapat JHT. Jaminan hari tua. Kenapa? Karena belum tua. Nah, yang dapat JHT usia berapa kemarin katanya? Berapa? 56 tahun baru dapat JHT. Imam Syafi'i belum berhak dapat JHT. Ya Bu ya? Ya. Di sini ada yang sudah dapat JHT? Dapat dari suami, alhamdulillah. Ya Bu ya. Artinya secara karir kalau beliau itu bekerja di pemerintahan misalkan, maka karirnya lagi ketop-ketopnya Pak. Ya. Lagi hebat-hebatnya. Tetapi ternyata 54 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tetapi sekalipun hanya 54 tahun, orang masih banyak memakai ilmunya. Kita ini tahu bagaimana usul fikih itu dari Imam Syafi'i. Kita bisa tahu bagaimana sholat subuh itu yang pakai kunut, itu juga belajarnya dari mazhabnya Imam Syafi'i. Artinya itulah yang disebut sebagai barokah, alias ziyadatul khair, kathratul khair, yakni orang yang senantiasa bertambah kebaikannya. Sekalipun meninggal dunia, masih ada orang yang memakai jasa-jasanya. Itulah hakikat daripada barokah. Tuh. Mau barokah? Mau. Barokah itu Bu, barokah. Ya. Kalau ingin barokah, maka kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Itu kata Rasul. Sebab kenapa? Wa man tahawana bis sholati, barang siapa suka ngentengin sholat. Nah, di sini bapak ada Pak Ustaz. Di sini merajin sholatnya semuanya. Alhamdulillah. Ya. Wa man tahawana bis shalah, barang siapa ngentengin sholatnya, zuhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isyaan, isya ketiduran, subuh ke siangan. Setiap hari begitu kerjaannya. Ya, zuhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ke tiduran, subuhnya ada yang seperti begitu? Ada? Ada. Di sini mah solih. Alhamdulillah. Yang suka begitu ibu sebelah sono.
luar biasa. Giliran dengar azan, perasaan dari tadi udah azan lagi. Kaget, dengar azan kah? Kaget, bukannya seneng kah? Kaget. Gara-gara apa? Gara-gara dia baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kelar zuhur sudah azan udah azan lagi. Itu namanya orang yang suka ngintengin sholat. Ada yang juga begitu di sini? Tunggu ada yang begitu. Orang yang menjaga sholatnya itu kelihatan Bu, dari mukanya ini bercahaya. Amin. Alhamdulillah. Seperti yang ada di sini, masya Allah bercahaya semuanya ya. Kena matahari. Bu, orang yang ngentengin salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunza'ul barakah min ummih. Allah subhanahu wa ta'ala cabut keberkahan dalam hidupnya orang yang suka ngentengin sholat. Allah subhanahu wa ta'ala cabut keberkahan dalam hidupnya. Coba kalau sudah kagak berkah, apa yang diharapin? Ya, usia kita ini ya, usia yang barokah itu berarti usia yang banyak dipergunakan untuk ibadah. Sebaliknya usia yang tidak barokah, usianya 60, setelah dihitung-hitung ternyata usia 60 itu ternyata yang dipergunakan untuk ibadah ternyata hanya 3 tahun setengah untuk ibadah. Selainnya yang 50 tahun lebih dipergunakan untuk hal yang sia-sia. Ada yang begitu? Bu, saya mau tanya, kita sholat berapa menit sekali sholat? Berapa? 5 menit. Berarti kalau sehari semalam 5 kali, berarti kita sholatnya berapa menit? 25 menit. Oke lah, ditambah sholat sunnah misalkan ya. Sholat sunnahnya plus sholat sunnah, ya anggaplah kita sholat paling mentok sehari semalam 1 jam, betul? Betul? Tuh, sholatnya 1 jam. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. 23 jamnya kemana? So, 23 jamnya kemana? Saya mau tanya, ibu tidur rata-rata sehari semalam berapa jam? 8 jam. Ya, saya mau tanya, Bu, ibu sholat sama tidurnya lebih banyak mana? Nanti ketika dihisab oleh Allah di yaumil kiamah, sholatnya ya 1 jam, ya sehari semalamnya, tidurnya 8 jam. Setelah ditotal ibadahnya selama hidup 60 tahun, totalnya hanya 2 tahun. Sisanya tidur. 40 tahun tidur. Sisanya lagi bekerja. Saya mau tanya, kira-kira pantas nggak kita ini ke surga? Hah? Bu, ragu-ragu. Bagus kalau ibu ragu-ragu ya. Berarti ibu mikir ya. Bu, kalau kita ini ngandelin amal kita buat masuk surga, maka niscaya nggak ada apa-apanya. Ya, kita hitung tadi kan 60 tahun, hitungan ibadahnya berapa? Cuma 2 tahun. Itu kalau
dosa jadi kurang kan? Hitungan ibadahnya cuma 2 tahun. Kita masuk surga berapa lama, Bu? Khalidina fiha abada. Selamanya kita dalam surga, kan begitu? Ya. Kemudian apa modalnya surga? Salat, Pak Ustaz. Salatnya berapa lama? 2 tahun. Berarti kalau kita mau hitung-hitungan sama amal kita, ibu-ibu masuk surganya cuma 2 tahun. Setelah itu kata Allah, lu dah kontrakku sudah habis, ya keluar lagi dari surga. Akan tetapi Allah nggak hitung-hitungan, Bu. Ya, kita yang ibadahnya hanya seupil ini, tahu seupil? Seupil tahu? Nah, itu kalau ngupil itu banyak apa dikit? Dikit. Ibadah kita yang seupil mau dikejar dengan surganya Allah yang begitu luar biasa kenikmatannya, khalidina fiha abada, nggak sebanding, Bu. Berarti kita ini bisa masuk surga bukan karena ibadah kita, nggak usah sok-sokan. Ya, kita masuk surga ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu nggak usah heran-heran ada orang yang baru hijrah sok-sokan, yang lainnya semuanya neraka semua, saya surga sendirian. Nggak usah heran, ya baru hijrah, ya baru hijrah. Maka orang yang suka enteng sholat itu tunzaul barakah min umri. Allah Subhanahu wa ta'ala cabut keberkahan di hidupnya. Kabut. Orang yang rajin sholatnya, Bu, orang yang rajin sholatnya maka mukanya bercahaya-cahaya semuanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang tidak memperhatikan sholatnya, orang yang senantiasa dia itu enteng dengan sholatnya, maka tumhasimas sholihin min wajhi. Allah cabut bekas-bekas, ya, orang-orang soleh dari wajahnya. Ya, Bu. Bu. Ya. Ibu kalau melihat kiai, melihat orang ahli ibadah, saya mau tanya, itu biasanya kiai nyeremin apa nyenengin? Nyenengin. Padahal itu kiai biasa-biasa saja. Wajah yang gak cakep banget biasanya, tapi dilihat enak. Ya, adem dilihatnya. Ya, betul gak saya ngomong? Bu, kenapa begitu? Karena ada cahaya dan sholat yang bukannya menjadi simas sholihin, ada tanda-tanda orang soleh di wajahnya, maka dilihatnya enak banget, adem. Ya, beda, Bu, orang yang tidak suka sholat, apalagi sholatnya dia bolong-bolong, ya, cantik sekalipun dilihatnya itu, Bu, masya Allah tetap cantik. Kalau cantik, ya, tetapi sekalipun cantik, Bu, tetap nggak enak dilihat. Iya. Sekalipun glowing, Pak Ustadz, misalkan, sekalipun glowing, tetapi dia tidak pernah sholat, maka nggak enak kita melihatnya. Betul nggak saya ngomong? Ibu pernah ketemu orang Cina? Hah? Putih siapa ibu sama orang Cina? Saya mau tanya, Bu, ibu lebih suka melihat wajahnya ustazah-ustazah di depan apa wajahnya orang Cina? Ya, lebih enak dilihat. Ya, padahal ibu Cina sudah glowing. Kenapa begitu? Karena tidak pernah sholat. Jadi dilihatnya itu, ya gimana ya? Kagak enak dilihat, itu namanya tuhasimas sholihin min wajhi. Allah cabut bekas-bekas atau tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Itu kalau orang suka apa? Suka ninggalin sholat, suka ninggalin sholat. Go, dikit lagi, mau diterusin? Go, itu baru 2. Kemudian kata Rasulullah, kalau orang suka ngentengin sholat itu, ya,
La yurfa'u du'a'u ila sama. Kalau dia berdoa, dia susah sekali dikabulkan. Kenapa? Tidak terangkat doanya ke langit. Karena dia suka ngintengin sholat. Paham Bu? Makanya ibu kalau pengen doanya mustajabah, ya rajin-rajin sholat. Ibu nggak pernah sholat misalkan, tiba-tiba ada masalah, langsung minta kepada Allah. Ibu siapa kata Allah? Dari kemarin tidak pernah kenal saya. Giliran cabai naik, giliran minyak goreng naik, oh baru nangis ke saya. Susah kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka ngentengin sholat itu laisa lahu haddun fi du'a'is salihin. Orang itu tidak mendapat bagian dari doanya orang-orang soleh. Ya, Bu. Kalau kita berdoa nih misalkan habis sholat kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang begitu doanya kalau habis sholat. Hah? Ya. Rabbana qina anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan yang didoakan semuanya. Ya. Ya Allah ampunilah kami wa li ikhwanina alladzina, dan untuk orang-orang yang saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului dalam keimanan misalkan. Rabbana ya Allah Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan di dunia. Itu kan didoain semua Bu ya. Orang kalau tidak menjaga sholatnya, orang enteng sama sholatnya, sekalipun ada orang-orang soleh berdoa di masjid, ibu-ibu kagak kebagian doanya. Ya, artinya ibu ini seharusnya dapat bagian doanya, maka kata malaikat stop. Ya, tidak menjaga sholatnya, tidak kebagian doa. Paham Bu? Paham? Maka kalau ingin barokah hidup kita, ya, maka jaga sholat. Karena orang yang tidak sholat, orang-orang yang enteng dengan sholatnya, sekalipun hidup 1000 tahun, maka tidak ada gunanya. Paham? Paham? Walaupun hidup 1000 tahun, pohon kayu daunnya macet juga.
Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya kalau tak sembahyang? Apa gunanya? Apa gunanya? Apa gunanya? Tambah kecil lu. Tambah kecil nggak kelar. Bu, jadi raih keberkahan hidup dengan cara menjaga sholat. Ketika kita menjaga sholat, maka biarkan Allah yang menjaga kehidupan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Betul? Kenapa? Karena kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar, yang kedua dengan cara sholat. Insya Allah apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita hadapi, dengan sholat insya Allah semuanya akan terselesaikan. Insya Allah. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal mulk, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ighfir lana ya Allah wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, Engkaulah yang maha pengasih, tak pilih kasih ya Rabb. Ya Rahim, Engkau maha penyayang, tak pandang sayang ya Rabb. Ya Allah, tataplah kami hari ini ya Rabb dengan tatapan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tatap kami dengan tatapan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat dan maghfirah-Mu. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di majlis yang mulia ini ya Rabb. Kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini ya Rabb. Maka jadikanlah barokah pertemuan ini ya Rabb. Kami semuanya menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkan kami ya Rabb dari berbagai macam fitnah dan bencana ya Rabb. Ya Rabb, begitu banyak fitnah di hari ini ya Rabb. Ya Allah, begitu banyak fitnah yang menimpa diri kami pada hari ini ya Rabb. Ya Allah, belum fitnah masalah penyakit Covid ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah yang ada pada tahun ini ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar ya Rabb. Sabar di dalam menghadapi segala bencana ya Allah. Sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian ya Allah. Sungguh begitu berat ujian yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha menerima segala pinta dan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Rabb. Hajat kami di dunia, terlebih lagi hajat kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya qadiyal hajat, ya qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Begitu banyak hajat dan permohonan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, malu rasanya kami ini senantiasa meminta kepadamu ya Rabb. Akan tetapi jika kami tak meminta kepadamu ya Rabb, kepada siapa lagi kami akan
meminta, karena kami tidak mempunyai Tuhan selain Engkau ya Rabb. Kami tak mempunyai tempat meminta terkecuali Engkau ya Rabb. Kami tidak mempunyai tempat bersandar terkecuali Engkau ya Rabb. Kami tidak mempunyai tempat berlindung kecuali Engkau ya Rabb. Ya Allah, lindungi kami ya Rabb. Lindungi kami ya Rabb, keluarga kami ya Rabb, anak-anak kami ya Rabb, suami dan istri-istri kami ya Rabb. Lindungi mereka semuanya ya Rabb dari berbagai musibah, bala dan bencana ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, tolong kami ya Rabb agar kami ini mampu senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Rabb agar kami ini bisa mensyukuri setiap nikmat-Mu. Tolong kami ya Rabb agar kami ini ya Rabb bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadamu ya Rabb. Ya Allah, tolong kami ya Rabb agar kami ini senantiasa bisa menjaga solat kami ya Rabb. Ya Allah, tolong kami ya Rabb agar hidup kami ini menjadi hidup yang barokah ya Rabb, hidup yang lebih berarti ya Rabb, hidup yang mana kami tidak banyak menyesal nanti ketika kami sampai di akhirat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal